Khawatir itu boleh atau enggak? Boleh. Ya enggak boleh menurut saya ya. Nek boleh enggak boleh wong Gusti Allah sing ngeki mosok enggak boleh. Yang menurut saya yang tidak efektif adalah berhenti pada khawatir. Karena manusia itu pertama mesti sensing danger. Apa ya bahasa Indonesianya? Mendeteksi ada bahaya. Efeknya kemudian khawatir. Kalau berhenti di khawatir akan gak enak terus. Artinya ketika mendeteksi bahaya, kita khawatir, gunakan kekhawatiran untuk menjadi energi agar tahu bahayanya apa secara detail sehingga kita bisa mengantisipasi. Kalau cuma berhenti di khawatir itu enggak produktif. Tapi kekhawatiran itu sangat perlu. Karena itu efek dari kita bisa merasakan bahaya. Yang kita tidak sering sadar, khawatir tidak tahu apa yang kita sadari ini. Ya, awake krasa, bawah sadarnya kerasa, tapi nggak tahu masalahnya apa. Khawatir aja. Apa tuh jane? Koyone ono sing rapas ya gitu. Itu sering kalau Anda punya pasangan itu, mohon maaf, yang putri itu sering marah-marah nggak jelas. Kenapa nggak jelas? Karena wanita, saya nggak nyalain wanita. Wanita itu dari sononya itu memang diberi modal sama Tuhan untuk bisa merasakan bahaya jauh lebih duluan daripada laki-laki. Karena tanggung jawabnya jaga keluarga, jaga anak, dia udah punya duluan tuh sense. Itu ono sing aneh ya iki. Karena tidak bisa mendeskripsikan sebabnya kenapa, jadilah marah-marah itu. Kesana nggak jelas. Nek sing lanang kan, opo masalahnya yuk digenahke. Omong ngalor ngidul ora cetha. Loh, jangan seperti itu. Justru ngalor ngidul itu sedang mencari sebenarnya. Jangan-jangan yang ini, jangan-jangan yang ini, jangan-jangan yang ini. Nek cowok itu memang modal dasarnya itu tidak sensitif terhadap bahaya. Udah di depan mata itu aja nggak tahu kalau dia bahaya sampai bener-bener kena efeknya. Bahkan sosok ditabrak. Saya tanya di sini, lebih banyak laki-laki atau perempuan yang main judol? Laki. Mesti laki-laki. Sing cewek iki ora srek ae. Ngono ki lho rasane iki. Ngapain sih main kayak gini enggak srek, enggak pas dan seterusnya lah. Dia enggak tahu sebabnya tapi bisa sensing duluan. Nek lanang ngasih utang ditagih lagi ngerti nek kuwi masalah. Sebelum kena masalah di depan mata. Nah itu nek ancanin dablek. Karena dibutuhkan laki-laki yang mampu menembus bahaya. Nek kowe wedi ngopo-ngopo laki-laki zaman dulu nggak akan dapat buruan. Lagi harus berburu apa jenenge? Banteng, wah bahaya ini nggak usah aja lah, ramangan keluargane. Makanya yang bertahan laki-laki adalah yang bisa mengignore, menyampingkan bahaya untuk bisa tetap maju. Yang perempuan ngelihat bahaya duluan. Jadi jangan kaget kalau perempuan tuh sering ora jelas ki ngopo ki. Wis pokoke nesu-nesu wae iki. Tiba-tiba kowe duwe pacar, tiba-tiba jaluk putus. Sebabnya apa? Ora jelas pokoke sebabnya. Masalahnya apa to jane? Ora ono masalah. Ning ngopo ngejak putus? Yo pokoke iki jangan dianggap serius dulu. Maksudnya bukan jangan. Maksudnya pahami bahwa ini ada masalah di belakang loh ini. Yang dia sedang mencari jalan keluarnya. Dia mungkin sedang mendefinisikan. Jadi balik lagi khawatir. Khawatir itu bagian proses natural dari manusia. Yang salah adalah kalau berhenti di khawatir. Khawatir itu sebagai signal. Ono sesuatu ki. Pengiling ki. Itu tak gali lebih jauh nih. Apa sih? Sikapku kah? Keadaan di luar kah? Atau apakah? Udah ketemu sebabnya kekhawatiran. Sudah dibikin antisipasinya. Setelah itu baru berhak ngomong pasrah. Wes, aku udah tahu khawatir, udah tahu sebabnya, sudah saya bikin antisipasinya, la haula wala quwata. Nah, titiknya di situ baru boleh la haula wala quwata. Kalau khawatir, nggak tahu masalahnya, udah la haula wala quwata, itu artinya males. Karena kita diberi akal, diberi otak itu untuk mengolah gitu. Janganlah perlakukan Allah sebagai pembantu untuk memecahkan masalahmu. Boleh minta bantuan, tapi jangan perlakukan sebagai pembantu.
Ono masalah Tuhan bantu, sing gawe masalah kon kok sing kon mecahke masalah penyebabnya awakmu dhewe kok Gusti Allah sing kon mecahke. Rumangsamu. Loh, saya tidak ngomong bahwa tidak boleh minta tolong Tuhan, boleh, sangat boleh. Tapi usaha mentok sudah nggak tahu lagi harus gimana, la haula wala quwata, itu lebih indah di mata Tuhan menurut saya, sepemahaman saya, karena itu mengharukan. Coba Anda punya anak atau punya adik, punya PR, belum dicoba dikerjain, Pak tolongin, Kak tolongin, pengen ngeplak dasir aku ya. Coba dulu, anaknya atau adiknya ngerjain dulu, wah pusing nggak bisa baca buku, Pak nggak bisa ya, sudah saya coba nih lihat hasilnya. Mesti bapaknya, wah cahaya wis usaha iki, terharu aku, ini tak ewangi le. Sepemahaman saya, kita bermesraan sama Tuhan itu juga ada adabnya, juga ada caranya. Jangan terpleset menjadikan Tuhan pembantumu. Gusti Allah itu junjungan kita, bukan pembantu kita. Kalau bisa jangan repotkan Kanjeng Nabi, jangan repotkan beliau. Kita jadi umat yang membuat Nabi tersenyum. Udah, jangan sampai Kanjeng Nabi sedih. That's it. Kanjeng Nabi aku ra kuat, ning tak usahakan maksimal ya. Kanjeng Nabi kan cah pekok iki sik arep usaha. Mesake tak dongake wis ya Allah. Kowe ngerti kowe ra kuat to, tapi tetap berusaha ya tak dongake lumayan. Menurut saya berinteraksi dengan Tuhan itu lebih dengan terharu. Mencari keterharuan, bukan menuntut bantuan Tuhan. Ngono wae. Monggo. Mari lanjut ke. Nah, soal bagaimana survive, Mas Bro. Jadi kita itu selain khawatir, kita takut resiko. Resiko ini banyak. Bahkan kita ditakut-takuti sebelum berjuang. Lah, cara memanajerial supaya resiko ini tidak kita takuti. Bahasanya mungkin yang bisa saya pinjam dari filsuf Dedablo. Hidup yang tidak pernah dipertaruhkan, tidak akan pernah dimenangkan. Lah, ya nopo niki Mas Abrang, carane menang untuk menghadapi segala bentuk kemungkinan dan risiko-risiko yang menjadi Tuhan itu setelah kekhawatiran. Selain kekhawatiran ada risiko-risiko yang kemudian kita Masya Allah dan kita kadang kembali ke ketakutan begitu Mas Abrang. Monggo Mas Abrang. Orang ngopo-ngopo resiko ngelih, resiko ngantuk. Ngopo-ngopo ora kerja resiko ora duwe duit, kerja resiko disenani juragan. Ora usaha ora duwe duit resiko ngelih, usaha resiko rugi. Nek jenenge urip, kuwi mesti ana resikone. Ngapain aja itu ada resikonya. Bedanya cuman gini. Ada resiko yang datang sudah kita pertimbangkan, ada resiko yang datang tiba-tiba dan mengejutkan kita. Artinya, kalau Anda tidak menghitung resiko, hidup itu butuh optimis, butuh pesimis. Karena nggak tahu resikonya. Optimis. Loh, optimis sama pesimis. Kalau kita lihat akarnya, itu karena kita tidak menghitung resiko dengan jelas. Kalau sebelum melangkah, kita ngitung resikonya semuanya, artinya langkah kita bukanlah menghadapi resiko. Langkah kita adalah memilih resiko. Itu bedanya manusia sama bukan manusia. Karena manusia bisa berpikir, sehingga dia bisa memilih resiko yang mau dia ambil. Kalau dia tidak berani memilih resiko rugi berusaha, jadilah pegawai. PNS. Itu very low risk hidupnya. Biasanya resiko kecil, itu pendapatannya juga kecil. Kenapa pengen banyak jadi pejabat? Karena resiko kecil, pendapatannya gede. Seharusnya enggak, itu pasti ada yang salah itu. Kalau resiko kecil, dapatnya gede. Resiko kecil ya dapatnya kecil. Resiko besar dapatnya besar. Alam tuh kayak gitu, cara kerjanya. Jadi musisi. Misalnya gini, ini lihat bahwa negara tidak
tidak matang melihat resiko itu. Anda didorong untuk pekerjaan kreatif, betul nggak? Ayo harus ke pekerjaan kreatif. Pekerjaan kreatif itu pekerjaan high risk semua. Seniman seperti saya, ini saya bukan hebat Leto menjadi salah satu band yang dikenal sampai sekarang. Ini beruntung. Ketika Leto ke Jakarta, itu Leto satu dari 4.000 band di Jogja. Yang bisa sampai ke Jakarta cuma 5. Itu yang disebut sebagai high risk. Dari 4.000 cuma 5. Berapa persen kemungkinannya? 0,00 berapa wes. Akeh pokoknya. Sangat kecil kemungkinan berhasilnya. Tapi ketika berhasil, itu gede jadian. Jadi terkenal, Ruang Rindu bisa jadi lagu partai lebih populer daripada partai manapun. Contohnya kayak gitu. Artinya high risk itu high gain, low risk itu low gain. Terus gimana cara kita menghadapi risiko? Pahami resikonya apa dan pilih kamu bersedia ngambil resiko itu atau enggak. Kalau kamu sudah bersedia ngambil resikonya, perjalanan itu akan mantap karena kamu tahu bahwa itu resiko yang akan dihadapi. Kalau tidak berani ambil resikonya, jangan ambil jalan itu. Ambil jalan yang kamu berani ambil resikonya. Karena nanti kalau kamu enggak dari awal bikin deklarasi itu, kamu nyalain Tuhan pasti. Oh saya kesini kok diginiin Tuhan, Tuhan tidak adil. Jalan yang kamu ambil resikonya ya kayak gitu. Kamu nyalain orang lain nanti kalau dapat resikonya. Makanya kalau melakukan sesuatu, contohnya ginilah. Contoh, misalnya kamu berjalan di tengah hutan, terus kemudian ada sungai, ada jembatannya satu kayu. Jalan cepat menyeberang sungai atau jalan jauh, jembatannya lebar tapi jauh harus jalan 1 kilo. Di imajinasimu kan punya bayangan dulu nih, jalan jauh capeknya segini, ini kalau saya jalan kayak gini di tengah sini nanti nyemplung, gimana ya? Saya ambil yang mana ya? Saya kalau nyemplung nanti bisa renang enggak ya? Pokoknya mati ya aku naik ketiba iki. Wis tak melaku 1 kilo, itu resiko yang berani saya ambil daripada resiko mati. Beda cerita kalau kamu gini. Oke, rumahku kebakaran. Kalau saya nyebrang sini, saya bisa ikut bantu memadamkan rumahku. Kalau saya harus muter 1 kilo, omahku wis entek iki tekanke. Berani nggak saya ambil resiko? Oke, resiko nyebrang, tapi resiko rumah saya kebakaran habis jadi berkurang karena saya bisa bantu ngurusi kebakaran. Pertimbangannya jadi beda lagi. Wes, gak apa-apa, tak mangkat wes, tak ambil resiko jatuh di sungai demi rumahku tidak kebakaran habis. Daripada resiko 1 kilo, resiko kecil perjalanan, tapi rumahnya habis kebakaran. Paham maksud saya ya? Artinya semua perjalanan itu mengandung set of resiko. Grup resiko A, B, C, A, B, C. Hidup manusia salah satunya kenapa Gusti Allah mengajak kita menggunakan akal itu untuk hal-hal kayak gini. Gunakan akalmu untuk mengambil sebuah keputusan. Deklarasikan. Karena pelajaran Islam yang kita lupakan nomor 1 itu adalah pentingnya mendeklarasikan setiap kegiatan yang kita lakukan. Itu bedanya manusia sama hewan. Kalau hewan itu makan ya makan. Manusia makan enggak kayak hewan? Makan. Bedanya mendeklarasikan, Tuhan saya mau makan. Sehingga untuk yang sering lupa itu dikasih doa. Ben donga sadurung maem, itu kan mendeklarasi aku arep maem ki, disambung ki, matur nuwun karo Gusti Allah. Saya enggak tahu bedanya bahasa Indonesianya ya. Ambil kata ini, kesengajaan. Bedanya manusia dengan hewan itu adalah kalau manusia melakukan sesuatu itu dengan sengaja. Kalau kamu melakukan sesuatu tanpa sengaja, enggak ono bedane karo hewan. Masuk Islam pun itu harus sengaja. Maka ada yang namanya syahadat. Itu pertama sebelum yang lain. Mendeklarasikan saya bersaksi dan seterusnya.
Mau sholat, niat dulu. Mau makan, niatnya dikasih di doa. Mau ke toilet, niatnya dikasih ke doa. Kanjeng Nabi mau makan, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Setiap langkahnya itu niat, 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 niat. Itu yang membedakan manusia dengan hewan. Kalau kita ngikutin itu aja, wis menungso negara beres. Wis, kita ngikutin itu aja. Coba Anda cari niat untuk korupsi. Aku harus nyolong duit nih. Saya berniat untuk mengambil duit. Aduh, itu hak kowe. Oke. Saya berniat menghidupi keluarga dengan ngambil angel loh, gue bikin kalimat yang enak untuk niat korupsi, untuk nyolong. Gue gawe niat kalimat wes cangkemmu wes ra enak dhewe atine. Dan kuncinya sederhana loh, cuma niat loh. Oke, karena apa? Kalau kita terbiasa seperti itu, insya Allah nih, apapun yang kamu lakukan itu akan matang karena kamu mengikrarkannya. Dan ini jangan dianggap hanya pelajaran lawas, pelajaran modern itu ngomong hal yang sama. Coba Anda cari motivator-motivator, pasti kalimatnya gini, tipsnya, kalau Anda punya cita-cita, tulis besar, taruh di atas kaca, taruh di atas pintu. Apa itu? Mengingatkan niatmu, tujuanmu, niatmu. Lah ini podo pelajaran modern dengan pelajaran Islam 1400 tahun yang lalu, tapi tidak dimaknai seperti ini. Saya memaknai betapa niat itu yang membedakan manusia dengan non manusia. Maka penting jajal gue bendino saiki arep ngopo-ngopo tok niat. Buka TikTok iki jelas niate. Jajal. Saya akan belajar saya akan mencari hiburan. Oke. Mesti mikir utekmu, gawe niat ki tidak sederhana. Tapi ketika niat sudah solid, semua perilakumu insya Allah akan terjaga. Ngoten nggih. Mas Abrang ngapunten. Sinkronisasi hati, pikiran dan perilaku supaya bisa diajak kerjasama. Biar nggak haho, nggak ngerti bahasa haho itu. Jadi budale kok yo wae perang nyiut. Oh langsung, tak pikiran kelompok gesek. Oke. Inilah kenapa dikatakan bahwa musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri. Jadi jangan ngono kuwi, musuh paling besar ki dirimu sendiri. Mesti ya ono alasan untuk membelokkan niatmu di tengah jalan. Mesti ono alasannya. Dan itu dialami oleh semua orang. Gimana cara melatihnya? Pikiranmu kan canggih. Aku takon Kena otak manusia itu jauh lebih canggih daripada otak hewan. Saya tanya, kamu ngelatih anjing gimana caranya? Dipaksa berulang-ulang dengan segala macam. Oke, gimana ngelatih otakmu? Pakai cara anjing aja sederhana. Paksa. Istiqomah. Komit. Iku lho ngopo kowe gini, orang pekok, orang gini. Kenapa kowe dipaksa untuk rabi? Gini, semua yang diwajibkan, kuwi mesti logikane ora enak. Lho nek enak ngopo diwajibno? Makan-makan dhewe mesti. Diwajibno, kuwi fundamennya gak enak mesti. Tapi itu karena saking baiknya untukmu, makanya diwajibno, dipaksakno. Kuwi apik nggo kowe, kuwi ra enak, tapi untuk noto awakmu wis to. Lakonono, kan gitu. Salah satunya adalah ngopo kowe dipaksa rabi, menungso. Nek ora rabi, ono masalah sidik menggok, enggak istiqomah, cekelan gitu. Kenapa harus disaksikan oleh banyak orang? Men ono sing keplak kowe. Untuk menjagamu istiqomah. Sebenarnya kalau manusianya sudah beres, enggak perlu ada upacara, hatinya udah istiqomah. Itu yang paling susah di dunia. Istiqomah kuwi lho. Makanya setiap orang itu secara psikologi itu butuh pegangan yang dia pegang secara fanatik. Ora peduli, pokoknya iki sing bener. Pokoknya tak lakoni. Nah, yang membuat anak muda sering goyah itu karena dia nggak punya pegangan yang dia fanatiki.
Fanatik itu artinya wis seranggu pertimbangan. Fanatik aku pokoknya. Nek iki pakai ora. Nek iki pakai ora. Saya mencoba itu suatu hari dengan hal yang tidak penting. Karena nanti ada sebenarnya pegangan apa itu ada rumusnya. Dulu saya sangat pengen punya anting. Saya nggak pengen punya apa namanya tato. Tapi nek antingnya aku pengen. Kayaknya aku ganteng ya nek ganteng. Ngono ki jenenge cah nomok. Aku yo pengen aku duwe anting ki. Tapi aku takon karo bapak. Oleh ra aku ganteng. Alah, ngono kok jawabane. Iki tak tabrak ya ora apa, biasanya aku nabrak-nabrak juga kok. Tapi aku sik kesempatan ki. Aku bisa eksplorasi macam-macam, tapi ada satu titik garis yang tidak akan kulewati. Gawe anting, bolongi kupingku. Ora penting. Tapi itu tak coba untuk ngetes apakah diriku mampu ada satu garis titik fanatik yang tidak kulewatin. Wah, kuwi koncokuan sampai aku mas tuku antingan jepit. Zaman kebetulan, wah apike. Tapi nahane ya Allah, ojo ngasih tak bolong tak titik fanatik sampai dewasa terus kemudian menertawakan diri sendiri lah. Ngopo cah nom pengen anting-antingan barang. Saya nggak ngomong itu buruk atau baik ya. Saya ngomong bahwa itu sebuah bahan yang saya untuk ngelatih diri saya pegangan fanatik terhadap sesuatu. Nah, kalau manusia sebenarnya sudah sadar, karena mayoritas manusia tidak sadar. Kalau manusia sudah sadar, dia bisa pegangan sendiri. Misalnya yang fanatik, kejujuran, tak pegang fanatik, apapun resikonya. Nah, ikan itu dipaksa. Sholat 5 kali sehari, fanatik, dipaksa oleh Allah, dipaksa oleh agama Islam. Kenapa? Karena itu penting untukmu dan kamu tidak bisa pegangan fanatik dengan dirimu sendiri, harus ada faktor dari luar. Nek menungso wis iso nyekeli dhewe dan memilih yang dia pegangin, dia akan jadi orang yang istiqomah. Jadi ana kalimat iki. Sekarang sudah sangat tidak dipegang oleh manusia. Mulutmu adalah ikatanmu. Artinya nek kowe ngomong, kowe nggak perlu surat perjanjian, nggak perlu bukti dari luar, itu jadi ikatanmu sing tok cekeli tenanan. Zaman biyen ini masih berlaku. Sekarang kowe ngomong di publik A, sesuk wis beda meneh wis gak ada masalah. Tapi kita bisa lihat orang iki fanatiknya pada kepentingan pribadi, bukan pada apa yang dia omongkan. Nek kowe wis fani ngomong, cekeli omonganmu. Kalau tidak berani, nggak usah ngomong. Nah, dulu ada nilai seperti itu. Karena itu sudah tidak berlaku, makanya dibikin hukum. Perjanjian di atas kertas. Karena perjanjian mulut sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan, kan gitu. Kalau Anda mau meningkatkan diri Anda, punya pegangan fanatik yang namanya nilai. Kanjeng Nabi punya pegangan fanatik nilai yang namanya kejujuran, sehingga menjadi al-amin. Semua Nabi punya pegangan yang dia pegang sebagai nilai. Utama dia apa? Wes Nabi Musa, aku pokoknya membelo benaran. Misalnya seperti itu. Mau depan karo Fir'aun, didepi karo dia. Iya resikonya besar. Tapi harga fanatikku terhadap satu nilai, jangan sama orang ya. Ini sing bahaya. Nek fanatik karo orang, kowe menggantungkan dirimu pada sesuatu yang tidak pasti. Jangan sama manusia. Manusia yang patut difanatiki cuman Kanjeng Nabi. That's it. Lainnya mohon maaf. Jadi nek aku nyeluk aku Gus ki aku khawatir kowe fanatik ro aku wis rasa wis gus-gusan. Jangan pernah fanatik kepada manusia. Bahkan saya pun tidak berani fanatik pada diriku sendiri. Karena otak bisa berganti setiap saat. Persepsi bisa berganti setiap saat. Pegangan pada nilai. Nah, nek ora iso akeh, cekelan siji wae. Apa? Kejujuran. Tidak pernah mengeluh, terserah apa wae. Siji, cekelan latihan siji itu. Semangat. Nek kowe nyekel nilai semangat, iki fanatik, aku kudu semangat terus, ora tau nek kowe kemudian nglokro, dosa rasane. Ora, kudu semangat wis, iki nilaiku. Pegang salah satu. Kalau megang nilai Islam full, itu sebenarnya nilai yang dipegang sangat banyak.
sehingga dimudahkan sedikit oleh para sunan. Tombo ati ana 5 perkara. Ingat kalimat terakhirnya. Salah sakwijine sapa iso nglakoni siji wae apik. Ora usah akeh. Menungso moderni taek kabeh kok. Ora usah ngrasa Islam kafah wae telek. Siji wae wis apik. Ora goyang rono rene wis kuwi apik wis siji wae nyekel. Apa wis terserah. Kejujuran, bateni, terserah pegang. Kamu akan bertemu dengan orang-orang yang punya nilai sama. Itu yang Tuhan ngomong, orang akan dipertemukan sama orang yang mirip dengannya. Karena pegangan nilainya apa? Sunan ki ngomong ini, salah siji nih, wong soleh kumpulono. Kenapa? Nek kowe wong soleh kumpulono, nanti peganganmu mengikutin para orang soleh itu. Walaupun kamu mungkin nggak tahu, tapi kumpul bareng-bareng wong soleh, paling ora melu soleh. Minimal nek kowe tetep watu, ditimbangi podo karo berlian. Bijimu berlian walaupun kowe meng kelenteng misalnya. Wis kumpul karo wong soleh, kumpul karo wong pinter, ya aku kelenteng lah. Tapi paling ora kumpule karo para intan permata. Minimal seperti itu. Tapi oke lah, paham maksud saya ya. Otakmu tuh pasti ganggu. 7-8 tahun yang lalu saya ngasih PR pada saya ada forum kecil namanya Forum Martabat bulanan yang tidak saya buka ke umum karena punya resiko gawe wong gendeng. Itu jadi wis ana wong loro sing gendeng soalnya. Jadi itu cuman kalangan terbatas. Saya ngasih 7 tahun yang lalu 8 tahun ya. Saya ngasih satu percobaan. Alami betapa otakmu itu musuhmu. Kamu ambil satu lagu sehari yang sangat sederhana. Pegang hidungmu tiap jam 3 sore. Pas, nggak kurang nggak lebih. Coba alami sebulan dan kemudian catat otakmu ngapain. Itu nggak sampai seminggu otaknya sudah ngopoi, ra penting. Malah telat 2 detik rapopo. Wis salah orang ngerti to dek. Selalu gitu. Otak tuh mencari alasan untuk melawan dirimu sendiri. Paham ya? Itu memang sifat manusia. Karena itu mekanisme paling adil. Wonge pinter, musuhe yo pinter. Wonge ora pinter ya musuhe ora pinter. Adil. Sehingga musuh terberatmu adalah dirimu sendiri. Itulah sebabnya kenapa iblis itu akan mencoba menghidupkan musuh dalam dirimu. Paham gak kalimatku? Iblis ganggu kowe. Yo, ini suatu hari saya ngobrol dengan iblis di sebuah pertemuan sungai. Di malam surah itu dramatisir. Enggak, tapi saya tanya gini. Kok kowe gimana sih strategimu membantu manusia menggoda manusia jumlahnya 8 miliar segini banyak? Gimana caramu efektif? Tertawa dia. Kowe wis dikandani Kanjeng Nabimu. Kalau aku perang mengganggu kamu, pasti ku pilih temanku adalah musuh terberatmu. Siapa musuh terberatmu? Dirimu sendiri. Artinya aku hanya perlu menghidupi sesuatu di dalam dirimu sendiri untuk jadi musuhmu sendiri. Gimana caranya? Sederhana. Tujuanku sederhana kok, agar kamu lupa mencari Tuhan. Terus saya kasih mimpi yang lain. Mimpi kaya, mimpi terkenal, mimpi hebat, sampai kamu lupa mencari dirimu sendiri. Gitu ya? Tak kasih tahu dikit ya, dia bilang gitu. Zaman dulu manusia itu nyembah apa? Berhala. Sekarang kan nggak lagi. Berhala bahasa Inggrisnya apa? Idol. Sekarang diubah menjadi idola. Sekarang kalau kamu sekarang manusia tak suruh nyembah batu, ya pasti nggak mau. Idolanya, berhalanya ya kuubah lah. Kuubah berhala kehebatan, berhala keterkenalan,
berharga kekayaan, sehingga kamu berlomba menjadi orang lain dan tidak menjadi dirimu sendiri. Padahal man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kamu hanya akan kenal Tuhan ketika kamu mengenal dirimu sendiri. Godanya gimana? Membuat setan dalam dirimu hidup sehingga dirimu tidak mencari dirimu, tapi dirimu bermimpi menjadi orang lain. Tidak menjadi dirimu yang sejati. Wah, ini malah jadi pembahasan pemuda, dari pembahasan tasawuf. Sorry yo, saya kejauhan, tapi semoga itu berguna. Menjadi kaya nggak masalah, menjadi terkenal nggak masalah, tapi itu bukan tujuan akhir dari hidupmu. Itu hanya alat untuk menemukan dirimu yang sejati. Ngaten.